Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan tema yang tentu hangat untuk kita perbincangkan, hangat untuk kita bahas untuk kali ini. Eh, Baik, kali ini saya ingin membahas soal salah satu tokoh atau salah satu kandidat baca pres Anies Baswedan yang diusung oleh koalisi perubahan yang diusung oleh Nasdem, kemudian PKB dan PKS. PKB adalah salah satu partai yang kemudian baru-baru bergabung. Oke, kalau kita mau diskusikan ini tentu sebentar ada poin yang ingin saya sampaikan terkait kenapa misalnya Anies harus kita bahas. Di beberapa di video sebelumnya ketika saya membahas soal politik identitas tentu nama seorang Anies Baswedan saya sebut di video itu. Kenapa? Karena eh, ada identifikasi yang mengatakan bahwa kemenangan Anies sebagai gubernur pertarungan di DKI pada waktu itu 2017 itu menggunakan instrumen atau menggunakan pendekatan identitas itu, sehingga ada yang mengalamatkan bahwa Anies Baswedan ini adalah bapaknya politik identitas. Nah, artinya ada kelompok-kelompok yang kemudian pada waktu itu ya bahasanya kalau kita bilang bahwa mereka adalah kelompok Islam garis kanan, ya Islam kanan, kelompok-kelompok HTI dan sejenisnya dan lain sebagainya yang kemudian merapat di barisan Anies Baswedan. Tentu di pertarungan Pilpres 2014 juga kondisi itu juga muncul. Kelompok mereka juga merapat di pertarungan pada waktu itu di salah satu koalisi, di salah satu gerbong. Kemudian pertarungan 2017 pada waktu itu termasuk peristiwa 212, pertarungan di DKI, mereka juga mengambil peran di situ. Kemudian berlanjut di 2019 Pilpres itu kembali muncul politik identitas, kemudian digunakan kembali, dan kelompok-kelompok itu masih itu saja, orang-orang yang berusaha untuk merongrong NKRI, mengganti ideologi bangsa kita. Nah, sekalipun di 2017 yang kita bahas ya di video sebelumnya itu kelompok-kelompok kayak misalnya HTI yang sudah dibubarkan, misalnya FPI juga dibubarkan setelah pertarungan pada waktu itu. Nah, yang menarik yang ingin saya bahas di video kali ini adalah beredarnya spanduk atau baliho berukuran besar dengan gambar salah satu bakal calon presiden, ya Anies Baswedan, dengan kalimat presiden khilafah yang disinyalir diduga bahwa ini adalah mainan, apakah betul atau kamu memang murni yang membuat atau yang memasang spanduk itu adalah kelompok-kelompok mereka. Nah, kita tahu bahwa yang ekstrim dan kemudian menyuarakan terkait persoalan khilafah itu adalah kelompok-kelompok HTI dan Islam-Islam garis kanan yang lain. Oke, di sini saya membaca berita dari Tribun Tangerang.com. Ade Armando unggah foto spanduk Anies Presiden Khilafah, minta Nasdem dan PKB memberikan klarifikasi. Kita baca dulu. Akademisi sekaligus pegiat media sosial Ade Armando mengecam gerakan yang mendiskreditkan calon presiden atau capres Anies Baswedan. Ade mengunggah sebuah poster yang mengaitkan Anies Baswedan dan khilafah. Foto poster berukuran besar tersebut diunggah di akun Twitter tanpa disertai penjelasan lokasi dan waktu pemasangan. Artinya apa?
dari berita-berita yang beredar ini, penyampaiannya Ade Armando, postingannya Ade Armando, kemudian menimbulkan misalnya apa namanya, narasi yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah mainan dari lawan koalisi, ada yang mengatakan bahwa kelompok-kelompok Islam kanan ini muncul dan kemudian ingin menyatakan sikap ke Anies Baswedan. Tapi kan kita belum tahu persoalan itu. Nah, karena yang kita tahu bahwa setelah deklarasi Anies Baswedan dengan cawapresnya Muhaimin Iskandar kembali menguatkan bahwa itu berarti Surya Paloh dengan Nasdemnya itu berusaha untuk menghilangkan label politik identitas yang ada di apa namanya di pandangan orang terhadap Anies Baswedan. Di mana kita ketahui bahwa di beberapa pertarungan sebelumnya Anies Baswedan menggunakan instrumen itu. Nah, masuknya PKB dengan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres di koalisi Nasdem membuat kita memberikan pandangan bahwa ternyata dari semua koalisi yang ada, baik itu koalisi yang ada di Ganjar, baik itu koalisi yang ada di Prabowo Subianto, baik itu koalisi yang ada di Anies Baswedan, tidak ada dari ketiga koalisi ini yang ingin menggunakan Islam kanan ini atau kelompok-kelompok HTI, ex-HTI dan lain sebagainya sebagai instrumen pertarungan di 2024. Mereka sadar bahwa di pertarungan Pilpres 2014, pertarungan Pilpres 2019, siapapun yang menggunakan label Islam kanan atau kelompok-kelompok yang memperjuangkan khilafah ini tidak akan pernah bisa berhasil. Nah, itu juga yang kemudian para politisi kita, para koalisi-koalisi yang terbangun sampai hari ini sadar bahwa tidak bisa kita mencapai sebuah kemenangan ketika menggunakan instrumen seperti itu, menggunakan kelompok-kelompok Islam kanan seperti itu. Nah, itu tepat ya, yang digunakan permainan yang digunakan oleh Surya Paloh misalnya merangkul PKB, merangkul Caimin, bergabung di dalam koalisi, kemudian memberikan amanat kepada Caimin sebagai wakil presiden ya, calon wakil presidennya Anies Baswedan, untuk memberikan penguatan bahwa bukan hanya Islam bukan hanya Islam kanan yang ada di sini, tapi Islam moderat pun ada. Notabene PKB yang lahir dari tubuh NU itu kemudian berusaha untuk bagaimana caranya NU itu bisa memilih juga Anies Baswedan. Sedangkan beberapa waktu yang lalu sudah banyaklah yang memberikan pernyataan bahwa pada akhirnya nanti kelompok-kelompok ekstrim ini, kelompok-kelompok radikal ini akan merapat di koalisinya Anies Baswedan. Tapi dengan banyaknya beredar poster, spanduk yang keterangannya itu bahwa Anies ini adalah presiden khilafah dan lain sebagainya, ketika Anies naik akan memperjuangkan khilafah dan lain sebagainya, ya ini adalah propaganda baru, penggiringan baru, ya kita tidak tahu apakah ini mainan kelompok lain atau bagaimana. Sisa bagaimana caranya Nasdem, PKB, dan siapapun yang berada di koalisi perubahan itu misalnya memberikan klarifikasi kalau memang itu bukan instrumen mereka, bukan mainannya mereka begitu. Oke, saya pikir itu pembahasan saya kali ini. Silakan sahabat-sahabat memberikan komentarnya seperti apa kalian memahami persoalan ini terkait banyaknya beredar poster yang memasang foto dari salah satu calon presiden Anies Baswedan dan dikait-kaitkan dengan Islam kanan dan perjuangan khilafah. Saya pikir itu. Kita bertemu di video selanjutnya dengan tema-tema yang baru tentunya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.